Bicara para penantang Hercules, itu kerap kita lihat di medsos, baik sebelum dia jadi ketua umum Ormas, ataupun dia sudah jadi ketua umum Ormas, yang bernama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, disingkat GRIP. Nah, kalau bicara tentang Ormas, mungkin hanya GRIP, satu-satunya Ormas yang berani ancam gubernur dan purnawirawan TNI, setelah sebelumnya, Ormas GRIP adu mekanik dengan Ormas PP. Kala itu, dengan entengnya, Hercules yang juga ketua umum GRIP, bilang bahwa di Jawa Barat dia mempunyai anggota sekitar 500.000 orang, dan akan diturunkan 50.000 orang, guna menggeruduk gedung sate, tempat Deddy Mulyadi, selaku gubernur Jawa Barat berkantor. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Pasti banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak akan bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak sepantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa, dan itu dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah berbulan tahun, anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya bapak kita, Bapak Presiden. Tapi orang macam Kang Deddy Mulyadi mana kemakan sama gertak sambal semacam itu. Jangan kata cuma ancaman untuk menggeruduk gedung sate, diancam akan dibunuh saja. Kang Deddy Mulyadi cuek bebek. Gertakan atau ancaman itu hanya masuk lubang telinga kiri dan langsung keluar lewat lubang telinga sebelah kanan. Kang Deddy terus saja bekerja untuk Jawa Barat yang dipimpinnya, termasuk membebaskan Jawa Barat dari preman berkedok ormas yang meresahkan warganya. Namun, Kang Deddy Mulyadi bisa cuek dengan gertak sambal itu, tapi tidak begitu dengan para jawara tanah Pasundan. Mereka tak mampu menyembunyikan rasa gerah di hati mereka atas sikap Hercules, yang menurut mereka sangat arogan. Luar biasanya lagi, bukan hanya jawara Sunda yang siap mengawal Kang Deddy Mulyadi dan mengamankan Jawa Barat agar tetap kondusif. Warga Jawa Timur pun terang-terangan membela dan siap menghadapi Hercules. Gak tanggung-tanggung, warga Jawa Timur tersebut mengaku sebagai dukun santet. Orang yang sudah mengancam Deddy Mulyadi, berarti orang itu lawannya saya. Saya siap menghabisinya. Ini nggak main-main ya. Ini bukan saya bagaimana enggak, bukan karena apa enggak. Tidak ada niat yang buruk di hati saya, enggak ada. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi, Oseng, Songgon, dan Temoro. Asli orang Oseng. Jangan menyalahi Deddy Mulyadi. Ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli mata mereka. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Namun pepatah bilang, jauh panggang dari api, hanya gertakan belaka yang berseliweran di medsos. Walaupun bikin pusing kepala, takut-takut Indonesia yang kita cintai ini chaos hanya gegara mempertahankan ego. Apa yang telah terjadi? Kalau orang tua dulu bilang, gertakan dibalas gertakan. Sebab pada akhirnya, Ketua Umum GRIP, Hercules, siap membantu Kang Deddy Mulyadi dari gangguan premanisme di Jawa Barat. Lantas muncul pertanyaan, siapa yang jadi preman di Jawa Barat berkedok ormas? Jawaban simpelnya, itu pasti oknum. Rupanya bukan hanya jawara Pasundan yang gerah. Jawara Betawi pun ada yang gerah dengan arogansi Ketua Umum GRIP ini.
Berikut kata seorang jawara Betawi pada Hercules. Ya, buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu merasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Mengalir darah saya seorang perwira, ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Yang saya takutin nama Allah Subhanahu Wa Taala, itu doang. Jangan lu rumasa di kampung gue tuh seenaknya lu berlaku ya. Orang Betawi ini, Jawara Betawi lagi mantau lu. Hati-hati. Jangan lu merasa paling hebat, enggak. Di atas langit ada langit. Suatu saat lu akan bakal jatuh juga. Hati-hati.